Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozanda Mandala Pratama, NPM D1A017030. Kali ini saya akan meresum buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Kebijakan Pembangunan dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Buku ini dibuat oleh Suerdi Fakhruddin, diterbitkan oleh IPB Press tahun 2013. Pada bab 1 pendahuluan, pada poin 1, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm tahun 1972. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan dapat diartikan sebagai vektor dan tujuan sosial suatu masyarakat. Tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai dan dimaksimalkan oleh masyarakat itu sendiri. Atribut tersebut dapat mencakup sebagai pendapatan per kapita, perbaikan gizi, dan lain-lain. Untuk pengaplikasian paradigma pembangunan berkelanjutan, World Bank menjabarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk segitiga pembangunan berkelanjutan seperti ini. Menurut kerangka tersebut, suatu kegiatan pembangunan dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut mencakup ekonomi, ekologi, dan sosial yang bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya, serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Sementara berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, koheksi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Lanjut ke poin 1.2, yaitu konsepsi pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pembangunan wilayah dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara harmonis, serasi melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan berbasis masyarakat, mendefinisikan sebagai suatu sinergi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi di masyarakat di daerah tersebut. Pada poin 1.3, yaitu pentingnya pendekatan partisipatif. Pada awalnya pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian kontroversial. Di antaranya yaitu penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian etnometodologis gitu. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif maupun sukarela karena dasar dirinya sendiri atau karena orang lain terhadap suatu kegiatan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mobilisasi, yang kedua itu pengenalan partisipasi, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, yang keempat itu kemitraan. Book menyatakan bahwa terdapat 3 keuntungan jika menggunakan proses partisipatif dalam pembangunan di suatu kegiatan. Yang pertama, hasilnya bersifat alamiah dan tidak merupakan rekayasa.
Yang kedua, masyarakat merupakan target merasa lebih memiliki dan memberikan kontribusi secara signifikan. Yang ketiga, pemantauan kegiatan lebih mudah dilaksanakan dan lebih transparan. Pada poin 1.4, sistem pendukung keputusan. Sistem sendiri itu dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu. Sebagai sebuah alat untuk mengoperasikan tujuan, sistem telah digunakan manusia untuk menyelidiki dan menjelaskan kompleksitas dalam suatu lingkungan dinamis yang saling berhubungan. Selain itu juga untuk mengorganisasikan tindakan dalam rangka transformasi menuju keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan. Lanjut di bab 2, yaitu analisis kebijakan. Pada poin 2.1, definisi kebijakan. Pengertian kebijakan merujuk pada 3 hal, yakni sudut pandang, rangkaian tindakan, dan peraturan. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada salah satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi, yaitu respon dari sebuah sistem politik terhadap demand, call, dan support yang mengalir dari lingkungannya. Ada beberapa isi dari kebijakan, yaitu pertama, tujuan, kedua itu rencana, ketiga program, dan yang keempat itu adalah keputusan. Dapat diformulasikan bahwa pengertian yang tepat dari kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan, baik besaran maupun arahannya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Secara ringkas, kebijakan adalah solusi atas suatu masalah. Lanjut ke poin 2.2, yaitu kebijakan publik. Menurut Dyck tahun 1975 memberikan pengertian kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan. Hal tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Lanjut ke poin 2.3, yaitu analisis kebijakan. Menurut Dunn tahun 2003 mendefinisikan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi relevan dengan kebijakan publik. Analisis kebijakan memerlukan hal-hal seperti: yang pertama, harus tahu cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengomunikasikan informasi dalam suatu yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Yang kedua, membutuhkan perspektif untuk melihat masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam konteksnya. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan teknik agar dapat memprediksi kebijakan yang diperlukan di masa yang akan datang dan mengevaluasi alternatif kebijakan dengan lebih baik. Yang keempat, mengerti situasi dan implementasi dari masalah yang diamati dan meramalkan akibat dari kebijakan yang dipilih sehingga dapat menyusun fakta dan argumentasi secara lebih efektif. Dan yang kelima, harus mempunyai etika. Itu menurut Soeharto tahun 2005. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam manfaat. Dan yang keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi. Menurut Gaventa dan Valdera pada tahun 1999, dalam Arasito tahun 2004 mencatat ada 3 tradisi konsep partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Jika dilihat partisipasi berdasarkan tahapannya, maka partisipasi masyarakat dapat dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi dalam manfaat. Dan yang keempat, partisipasi dalam evaluasi kebijakan. Lanjut pada bab 4, analisis stakeholder. Itu yang pertama, pengertian stakeholder. Stakeholder sendiri merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya yang seolah-olah mereka tidak terkena terpengaruh, tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Stakeholder berbeda dengan pelaku. Stakeholder adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Menurut Freeman, tahun 1984 mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Beberapa tujuan analisis stakeholder adalah: yang pertama, untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan perencanaan pembangunan. Yang kedua, pemetaan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan. Dan yang ketiga yaitu untuk memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder itu sendiri. Pada bab 5 yaitu metode kuantitatif yang dipakai. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Yang kedua, analisis prospektif. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dan AHP. Yang kelima yaitu analisis trade-off. Dan yang kelima yaitu multidimensional scaling. Pada bab 6 yaitu contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Yang pertama yaitu model pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. Dan yang kedua yaitu desain kebijakan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Subang. Dan yang ketiga yaitu model kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi lahan kering. Itulah hasil resume dari saya dari buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Kebijakan Pembangunan dari Suedi Fakrudin. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.